atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Insyaallah kajian duha pagi ini akan diisi oleh Kiai Haji Syarif Rahmat LASTMA, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Bapak Ibu, segenap jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di sisa-sisa umur yang masih tersedia, dan Allah telah memilihkan untuk kita kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk berada di tempat yang terbaik di muka bumi, di salah satu rumah Allah. Moga-moga semua yang kita lakukan dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya, juga pada kita semua yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kembali membaca dua ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Akan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman,
Masuklah ke negeri itu, Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Sadaqallahul azim. Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan Allah mulai ayat sebelumnya yang dimulai dengan Ya Bani Israel. Artinya bahwa pembicaraan ini masih dialamatkan kepada Bani Israel atau Israel, yaitu anak keturunan Nabi Yakub yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan wa'idh qulna, dan ingatlah hai Bani Israel ketika kami katakan. Dalam terjemahan Departemen Agama, ketika kami berfirman. Dalam bahasa Arab tidak dibedakan pembicaraan dengan siapapun juga atau dari siapapun juga. Semuanya sama. Allah qala, Rasulullah qala, Abu Jahal qala, Abu Lahab qala, orang baik qala, orang buruk qala. Tapi ketika pindah ke dalam bahasa Indonesia berubah. Kenapa? Bangsa Indonesia itu dikenal bangsa yang perasa. Kalau orang gampang perasaan itu biasanya suka ngatur omongan, membeda-bedakan bahasa. Maka dalam istilah Jawa ada istilah ngokok kromo inggil. Dalam bahasa Sunda ada namanya undak usuk basa. Beda. Oleh karena itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, qala Allah biasanya diterjemahkan Allah berfirman. Tapi kalau qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Tapi kalau qala Zaid, si Zaid berkata. Arabnya mah kolak-kolak semua. Cuman kita kan gak enak. Dan jangan coba-coba tradisi yang hidup di satu negeri kemudian dipergunakan dengan kaidah negeri lain. Gak enak. Nah, model-model ini bid'ah sebetulnya. Wong aslinya kolak semua kok. Jadi bid'ah sebetulnya. Tapi walaupun bid'ah ya hasanah, baik. Sebab kalau nggak dipakai malah jadi kacau. Saya terang Jawa misalnya. Bocah bobo. Kamu kowe turu. Bapak sare, kulo, nah itu. Tapi kalau pindah bahasa Arab, nama semua. Anak, anamu,
wa yanamu hiya tanamu anti tanamina. Bid'ah itu. Kalau kembali merujuk kepada teks Al-Qur'annya jadi bid'ah, tapi menjadi hasanah karena itu mencerminkan rasa dan tingkatan manusia. Di dalam bahasa kita Tuan Raja dawuh Bapak mendika panjenengan cerios garong apa ngacapruk gitu. Itu sudah seperti itu. Daya wa idz qulna, dan ingatlah hai Bani Israel ketika kami dulu bersabda udkhulu, masuklah kamu semua. Yang dimaksud kamu di sini bukan kamu yang hidup tapi yang dulu. Kok masih digunakan juga kamu semua tanpa disebut pada orang-orang sebelum kamu? Karena satu bani, satu klan masih dianggap sebagai satu keluarga. Disebut salah satunya rasanya masuk. Disebut salah satu kelompok yang masih satu nasab suka ke bawah yang lain. Kalau seneng ya ikut seneng, tersinggung ikut tersinggung. Walaupun tidak dirinya tapi kelompoknya. Masuklah kamu semua hadhil qaryata, ing iki kampung ke negeri ini. Kita akan perhatikan di sini. Allah ngajari kita, Allah ngatur kita cara mulai berkata sampai bertindak itu semua Allah atur. Ada setelannya. Kalau kita perhatikan misalnya, ini sebenarnya sudah dicermini oleh ibadah kita. Ucapan yang ada di dalam ibadah kita itu mengiringi gerakan kita, di samping mengikuti suara hati kita. Wah, luar biasa nih. 3 dimensi. Umpamanya hati kita mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Mulutnya berkata Allahu Akbar. Badannya mulai dari ngangkat tangan, ruku, sujud, ada gerakan yang mengiringi ucapan kita, dan ucapan itu cermin dari rasa kita. Betapa Allah ngajari kita jujur. Jangan sampai antara cangkem karo awak ora padha ngono lho. Ulana pika sungut jeung awak teu beda sia. Jangan sampai antara ucapan tidak paralel dengan hati dan gerakan kita. Kan sering kita dalam kehidupan sehari-hari ngomongnya A, hatinya itu. Di depan orang kita tunduk-tunduk, tapi sebetulnya hatinya ngepelin. Islam mengajarkan paralel, hatimu, mulutmu, gerakan badanmu sama, jujur. Nah di sini pun Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana bergerak, berbuat, berbicara sesuai panggonan. Apa panggonan? Nah di sini Allah ngatur. Udkhulu hadhil qaryata.
masuklah kamu ke kampung ini, ke negeri ini, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan, silahkan kamu makan di mana saja, yang mana saja sakarepmu. Terus wadkhulul baba sujada, masuklah kamu lewat pintunya dengan bersujud. Terus waqulu hittatun naghfir lakum, waqulu hittatun, berkatalah kamu hittah, ampunilah kami. Nah, perhatikan. Perintah pertama, silahkan kamu masuk ke negeri itu. Nanti para ulama mengatakan bahwa negeri itu maksudnya Baitul Maqdis. Jadi setelah Bani Israel terbebas dari penindasan orang Mesir, dia keluar dari situ, suruh masuk Baitul Maqdis. Gimana caranya? Masuk ke Baitul Maqdis, silahkan kamu nikmati. Kemarin kamu hidup krisis dalam kesulitan, sekarang kamu datang di negeri ini subur makmur, gemah lipah lo jinawi, panganen wis ngono. Tapi wadkhulul baba sujada, masuklah kamu lewat pintunya sambil sujud, menundukkan diri. Tapi jangan diartikan sujud itu memang masuknya sambil sujud, bagaimana caranya? Artinya apa? Kamu masuk negeri orang, kamu sebagai pendatang, kamu sebagai imigran, kamu sebagai bukan pribumi, masuk negeri orang, sopan kowe. Orang Jawa masuk Jakarta, masuk lewat pintunya yang normal. Kalau perlu ya bawa KTP. Wong di batas itu ada aturannya. Jangan nyelonong lewat pantai Cianjur. Jangan naik perahu liar lewat pantai Aceh. Masuk resmi, jelas. Jangan datang sebagai pendatang gelap di situ. Luar biasa kurang ajar. Dan kamu datang di negeri orang itu sujada, sopan, ikuti peraturan budaya tradisi daerah setempat. Tong mamawa kelakuan siat lembur. Kamu di sana mungkin jagoan, di sini lain. Ini duduk kampungmu. Di sana kamu punya tradisi, punya budaya. Ini beda. Nah, ketika memasuki negeri orang, wadkhulul baba sujada, masuklah dengan tunduk kepada peraturan yang ada, mengenal tata krama setempat, jangan bawa-bawa kebiasaanmu di kampungmu. Kan ada orang-orang yang datang ke daerah lain tapi kelakuan kampung dibawa-bawa, rumit urusannya, bisa diusir. Saya jadi ingat santri saya dari Nusa Tenggara, namanya santri bocah. Tahu-tahu dilaporkan sama tetangga belakang rumah, maaf Yai, kemarin ada santri mencuri mangga. Lah yang benar aja santri mencuri mangga di mana, bocah nggak bisa keluar. Betul, manjat pohon di belakang rumah saya, katanya mangga lagi ditungguin gedenya. Masih pakel lagi, apa pakel? Masih mangga muda, mengkel gitu, masih pakel, masih muda lah. Siapa? Tuh si itu tuh, saya tahu anaknya ketahuan sih. Ditangkap gak? Enggak. Saya panggil tuh santri. Santrinya dari Rupe, Bima. Kamu kemarin mencuri mangga? Tidak. Nah tadi Pak Haji bilang kamu nyuri mangga. Tidak. Saya ngambil di pohon yang di pagar itu, ya itu nyolong namanya. Nah, saya tanya sama santri senior, memang kalau di kampung kita di sana, kalau mangga seperti itu tinggal ngambil aja nggak apa-apa, banyak di sana. Nah kebiasaanmu di sana itu jadi nyolong, di sini di sana bukan nyolong.
Nah ini kebiasaan, beda. Sama juga kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau di kampung misalnya ada tanah kosong, ya numpanglah nanam di situ sama tetangga, monggo. Di Jakarta main tanam kebun orang, jadi urusan. Nah kebiasaan itu, udkhulul baba sujada. Kamu masuk negeri orang, rendahkan dirimu, sopan kamu, kenali budaya setempat, kenali tradisi setempat. Jangan bawa-bawa kebiasaan di kampung. Kelakuan diatur di sini, perbuatan diatur di sini. Waqulu, dan mulutmu nih, ketika masuk negeri orang, hittatun. Nanti artinya ada yang memanai hittah itu adalah, ya Allah ampuni dosa kami. Ada yang mengatakan baca la ilaha illallah, ada yang mengatakan baca istighfar. Wes pokoknya ada kalimat yang dipilih oleh Allah. Mengapa harus minta ampun pada Allah? Sebab orang yang kalau dapat nikmat dari Allah, itu dianjurkan membaca istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah, dan kamu saksikan hai Muhammad, manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan baca istighfar. Jadi kalau dapat nikmat istighfar. Karena apa? Karena kalau ngitung dosa-dosa kita, sebenarnya kita udah gak pantas lagi dapat nikmat. Tapi nikmat datang duluan. Tetap kau minta ampun kesalahan-kesalahanmu, supaya apa? Membuka rezeki ke depan kamu. Perintahnya masuk dengan sopan, kemudian minta ampun pada Allah, wastaghfir. Kalimatnya hittah. Makan monggo, nikmati daerah baru, tempat kamu tinggal baru di sini, negeri baru yang kamu injak ini, silakan ambil fasilitasnya, tapi jangan lupa masuknya wong di situ ada manusia, kamu sopan, terus wiridmu, bacaanmu hittatun fabaddalal ladzina zalamu, tapi orang-orang yang zalim mengganti, tidak mematuhi ketentuan tadi, mengubah. Apa yang diubah? Qaulan. Qaul ini bisa berarti lafaz ucapan, bisa juga maksudnya adalah ketentuan tadi. Wajibnya orang yang sudah dapat perintah Allah untuk melakukan satu tindakan, lakukan saja. Wajibnya orang yang dapat perintah Allah untuk mengucapkan satu bacaan, lakukanlah. Tidak usah ngereka-reka. Ini kita kadang-kadang kan suka mereka-reka sendiri. Misalnya, mohon maaf, nisfu Sya'ban, ada doa, Ilahi bittajallil a'zam fi lailatin nisfi min Sya'bana alladhi yufraqu fiha kullu amrin hakim. Beda? Kita katakan bahwa fiha yufraqu kullu amrin hakim itu adalah nisfu Sya'ban, padahal itu ayat Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan fiha yufraqu kullu amrin hakim adalah Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu Lailatul Qadar. Tapi diambil sama orang, dijadikan doa nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Itu namanya ganti itu. Tapi kan saya dapatnya itu, kudu jelas dulu siapa yang ngajarin itu. Kita kan seringnya baca Yasin 3 kali, selesai baca itu, baca Yasinnya monggo. Tapi kalau menjadikan Lailatul Mubarakah fi hayufraku kullu amrin hakim dianggap nisfu Sya'ban, yaitu menyalahi Al-Qur'an. Kita maksa fabadalah, kalau begitu nanti kita mengganti-ganti.
Awas. Ada lagi kebiasaan kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu sudah ada ketentuannya. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Sudah ada ketentuannya. Lalu ada ketentuan lain memintakan ampun buat orang yang ada di kuburan. Ada juga fatwa ulama yang membenarkan baca Quran di kuburan. Karena apa? Karena Abdullah bin Umar pernah pesan dulu sebelum wafatnya sahabat Nabi, "Nah, nanti kalau aku mati setelah dikuburkan rata dengan tanah, tolong kamu duduk dekat kepalaku, bacakan awal Al-Fatihah, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah." Ada baca Qurannya. Baca salam, baca doa, baca Quran boleh. Lah datang orang datang di kuburan, atainakum mazurnakum, nyanyi di situ. Ya fabadala. Nah, kita kadang-kadang lebih senang yang karangan manusia daripada ketentuan Allah. Coba baca doa. Macam-macam doa banyak sekali. Doa yang di Quran gak pernah dibaca. Loh iki piye toh? Doa di Quran itu banyak sekali, 100 ayat ada. Tapi kalau kita dengar baca orang mimpin doa, jarang yang baca Quran. Yang banyak doa yang bentuknya puisi. Bukan tidak boleh, tapi jangan nangkai. Gitu. Misalnya Yassir kulla asir, ya man la yahtuju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha basir. Sir be. Itu karena pintar orang bikinnya, bukan tidak boleh, tapi Qur'annya dikemanakan. Jangan sampai kita nanti terkena Qur'annya ditinggalkan, karangan manusia diamalkan, fabadala. Nah, Bani Israel tadi mengubah kebijakan Allah, disuruh mengerjakan sesuatu A, dilakukan B. Suruh ngomong B, diucapkan C. Apa prakteknya? Tadi perintahnya masuklah dengan menundukkan badanmu dengan sopan. Ini malah ngeyel, ngesrot pakai pantatnya. Masuknya itu bokong ngono ngesrotnya itu. Tujuannya apa? Ngece. Suka-suka saya. Nah terus suruh baca hitatun, minta ampun pada Allah, diganti hinto. Apa hinto? Hinto itu biji gandum. Lah suruh minta ampun, suruh baca hitoh malah hinto. Coba, mirip memang, tapi kan dipelesetkan. Ini Bani Israel. Dampaknya apa? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama', maka kami turunkan siksaan kepada orang-orang yang zalim tadi dari langit, bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan. Jane apa angele sih? Oh, itu kok kenceng banget sih tukangnya. Jangan-jangan demo kan. Mungkin kalau hujan nggak kedengaran ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, di antara kebiasaan buruk yang dilakukan manusia, dan itu dicontohkan oleh Bani Israel, adalah memplesetkan bahasa yang baik. Dulu negeri kita mengenal aliran Darmo Gandul Gatoloco, menghina sama Islam. Walaupun nanti ada yang memaknai itu bukan menghina, tapi itu ya bahasa isyarat saja. Umpamanya syariat, lalu pindah bahasa Jawa sarengat.
dijelaskan. Sarengat itu kepanjangannya yen sare anunen jengat. Kalau tidur anunya bangun. Oh, Muhammadur Rasulullah. Ya Muhammadar Rasulullah. Ini apa? Makame wong modar sing duwe rasa salah. Tuh ada. Plesetan. Yang aslinya baik menjadi jelek. Belakangan ada orang yang tidak memahami bahasa dari Indonesia. Orang Sunda punya tradisi, kalau mau lewat apa? Sampurasun, betul? Kalau orang Lampung tabepun, gitu. Sampurasun jawabnya rampes. Tahu nggak sampurasun? Sampurasun itu artinya hampir sama dengan tadi. Hampura ingsun. Excuse me. Derek langkung nuwun sewu punten. Maafkan kesalahan saya, semoga Anda damai. Itu sampurasun. Indah sekali bahasa. Iya. Hampura ingsun, maafkan saya. Sampurasun. Sama dengan hitoh tadi. Permisi, saya mau bicara. Permisi, numpang lewat. Kalau orang Jakarta kan numpang lewat, babi mau, anak babi mau lewat gitu. Iya. Lah orang Betawi kan begitu. Lah anak orang bilang anak babi, bagaimana urusannya itu? Merendahkan diri di hadapan orang lain, sopan, takut yang dia ucapkan, takut yang dia lakukan mengganggu orang. Indah banget. Rampes, silahkan mangga. Tapi ada orang yang kurang ajar, sampurasun diplesetkan campur racun. Demi Allah, ini orang menghina. Sudah masuk ke negeri orang sombong, merasa lebih mulia dari orang sini, pamer silsilah pula, ngaku turunan orang mulia juga. Sudah begitu menghina bahasa orang sini. Ini modelnya Bani Israel tadi itu. Orang Jawa juga punya bahasa ya. Derek langkung nuwun sewu. Dihina, sewu sejuta aja. Ngono. Itu bahasa-bahasa itu jangan diplesetkan. Ada orang namanya Jokowi sebut Jokodok, haram. Nggak boleh. Atau kita guyonan orang Sunda. Kita kan suka kalau nasi panas di apa namanya? Diangi, diakel orang Sunda. Dia tahu. Ini orang canda, ngapain kamu lagi malikin nasi? Ayat Quran. Kan balikin nasi kan? Malikin nasi katanya. Ya Allah. Ada yang tidak terasa. Kadang-kadang kita canda dalam pengajian-pengajian. Kita sedang sholat, di depan kita simpan ikan asin, lewat anjing sama kucing. Bacanya dikencengin, Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, enggak boleh. Ayat Al-Quran diplesetkan, digunakan untuk mengusir hewan. Kan ada ceramah-ceramah begitu. Qul a'udzu birabbin nasi, haram. Ini nyontoin ini mah tadi. Yang tadi itu. Sembarangan kita dengan firman Allah. Sembarangan kita dengan budaya orang. Jangan suka ngerubah-rubah budaya orang. Karena budaya itu dimuliakan oleh pemiliknya. Dan kita wajib apa? Masuklah dengan tunduk, hargai budayanya. Kalau tidak menghargai budaya, itu kerjaan Israel yang dikutuk oleh Allah. Saya yang lahir di Jawa Barat tahu sampurasun itu luar biasa tingginya. Buka di kamus-kamus. Sampurasun itu sopan, hampura ingsun. Numpang lewat permisi.
Kok dibilang campur racun? Hina. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, akibatnya apa? Kalau nanti kamu melanggar ketentuan Allah baik dalam perbuatan maupun perkataan, maka kamu dan kelompokmu akan mengalami seperti yang dialami oleh Bani Israel. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'. Kami akan hukum kamu dengan siksaan dari langit, apapun caranya, bima kanu yafsukun, karena mereka melakukan kefasikan. Jadi orang-orang yang suka memplesetkan firman-firman Allah, memplesetkan syariat, atau merendahkan kelompok lain dengan memplesetkan bahasa yang dipakainya, mereka orang-orang fasik yang nanti akan dihinakan, dipermalukan oleh Allah. Nah, kita janganlah seperti itu. Apa sih lebihnya kita ini? Ya memang kadang-kadang lucu ya. Lain daerah kan lucu ya. Tapi lucu itu jangan bikin mainan. Takut tersinggung. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bangsa Indonesia ini terdiri dari ribuan suku dengan bahasanya. Di satu tempat dengan yang lain beda artinya. Awas, rawan itu. Rawan kalau kita nggak hati-hati. Satu orang yang tersinggung, satu suku yang akan marah. Saya suka keliling ke daerah-daerah, ketemu orang Dayak, ketemu orang Batak, ketemu orang Bugis, ketemu orang Madura, macam-macam suku. Selalu saja menemukan kata-kata yang kalau di daerah saya kok berbeda rasanya. Kalau dalam bahasa Sasak, mama itu artinya apa? Dalam bahasa Banten mama apa? Ada sempat saya baca komentar, laki-laki kok mama? Mama tuh ibu. Loh kalau mama Gufron tuh orang Banten. Mama tuh artinya apa? Bapak. Mama ajengan. Iya toh? Romo bapak. Tapi kalau di agama lain Romo apa? Pendeta, kiai. Tuh kiai nggak selamanya orang. Keris, kiai. Kebo pun di Solo, Kiai Slamet. Jadi kalau sebut kiai jangan bangga dulu. Dia kan kiai, gua kebo gitu. Hati-hati matrapnya itu. Nah, hamba yang dimuliakan, Bani Israel ini bangsa yang sangat luar biasa. Tasusuhumul anbiya, mereka selalu dibimbing oleh nabi-nabi. Masya Allah, dari 25 nabi yang bukan Bani Israel cuma 10. Yang lain Israel. Saking reseknya, selesai dosa ini diampuni, bikin lagi. Selesai diampuni, bikin lagi, enggak berhenti-berhenti. Kalau kita baca di Al-Baqarah saja udah berapa dosa mereka lakukan itu. Salah satunya ini. Seenaknya. Nah, sebenarnya apa yang Allah sampaikan tentang Bani Israel ini sudah pernah juga dinasihatkan lewat kisah Nabi Adam. Kan sama ayatnya. Saya mungkin banyak ulang-ulang di sini. Ya, udkhulu hadhil qaryah fakulu. Masuklah kamu ke negeri ini lalu makan. Sama dengan Adam. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Masuklah
tinggallah kamu dan istrimu di jannah ini. Jannah itu Korea lah kampungnya itu. Wa kula min haragadan haitsu syi'tuma, makanlah dari situ. Nih, kula 2 orang, kulu banyak. Ragadan berlimpah. Di sini juga ada ragadan tuh. Ini sudah Allah ceritakan pada Bani Israel bahwa dulu nenek moyangmu diperintahkan tinggal di dalam surga, silahkan menikmati, tapi kamu jangan melanggar aturan. Adam diusir dari surga, 1 pohon bikin dia celaka, apalagi kalau ribuan pohon kayak di Aceh, hancur itu. Sudah mendengar cerita bahwa nenek moyangnya dulu itu jatuh dari surga gara-gara melanggar aturan surga. Hei Bani Israel, sekarang kamu boleh tinggal di tempat yang subur seperti surga nenek moyangmu. Silahkan makan, neng kamu masuknya sopan, ngomongnya baik. Langgar lagi, coba. Kayak belum baca baik atau? Apa cuma ini? Enggak. Ada yang lain, kaum Saba. Coba lihat di surat Saba, ibu-ibu. Monggo. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat ke-34 ayatnya sekitar 14 dan 12. Laqad kana itu ayat ke-15 dan 16. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Satu lagi. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asa, dan sedikit pohon sir. Dzalika jazainahum. Satu ayat lagi. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kaum Saba itu punya 2 jannah, surga jannah, ya kan? Bahasanya surga, Adam jannah. Ini jannatani, 2 jannah, 2 kawasan kebun yang subur, ayyamini washimal, kiri kanannya subur. Nanti ada yang mengatakan bahwa kaum Saba maksudnya itu Wonosobo. Saya tidak masuk plesetkan, ada yang merasa begitu. Makanya apa? Saba itu Sobo, Wonosobo. Nah, yang namanya Sleman itu Nabi Sulaiman. Jadi negeri subur itu ya Pulau Jawa. Saya teringat seorang wartawan Saudi Arabia namanya Muhammad Ali Tontowi. Tahun 62 wartawan itu datang ke Indonesia sampai bikin 1 buku. Saya dapatnya buku itu di Ummul Qura di Mekah. Saya beli. Pas ketemu dosen di sana, dosen Jakarta, ketemu di toko kitab, saya beli sekalian. Judulnya Fi Indonesia. Di Indonesia. Nah, judul keduanya Yaumun fil Jannah, 1 hari di dalam surga. Dia berkata, yang kumaksudkan dengan surga itu bukan surga Jannatun Naim,
Karena untuk memasukinya harus banyak perbuatan yang baik yang kulakukan. Yang kumaksudkan dengan surga adalah surga di dunia. Surga dunia itu bukan Palestina. Surga dunia bukan Yaman. Surga dunia bukan Swaisira. Surga dunia ada Pulau Jawa di Indonesia. Orang yang belum pernah menyaksikannya mungkin tidak akan percaya, tapi orang yang sudah langsung melihatnya, dia akan berkata bahwa yang kukatakan ini benar adanya. Jadi kalau kaum Sabah itu punya 2 jannah, kata dia tadi berarti apa? Ya memang jannahnya Indonesia, surga ini. Banyak lukisan orang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan Indonesia, dia sedang tersenyum. Tapi pesan Allah enteng, kulu min rizki rabbikum. Perintah lagi-lagi kan, silakan kamu tinggal di situ, di kaum Sabah, negeri Sabah, makan rizki Tuhan kamu, syukuri. Nah, judulnya apa? Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Diingat kita lagu musabaqah tilawatil Quran, karena saya pemain musabaqah jadi hafal. Kuma musabaqah tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti terlaksana. Ini dari ayat Quran. Orang Indonesia tuh kalau bikin lagu tuh Quran, cuma suka nggak ketahuan, pinter. Sama Roma Irama itu, lagunya Quran banyak, dibedah, Masya Allah. Misalnya gini, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Kan kudu merdu juga, kalau nggak merdu kan nggak enak, malu-maluin. Itu terjemahan ayat Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masya Allah, luar biasa. Jadi Roma Irama itu walaupun penyanyi pahalanya banyak. Berapa banyak orang yang anaknya bisa sekolah karena bapaknya menyanyikan lagu ini. Berapa banyak orang yang hatta bisa naik haji, tapi kan dosa. Wis, ojo kakek rudi kowe meneng bae. Allah lebih pemurah, lebih penyayang. Mungkin dosa-dosa yang dia lakukan dihapus oleh ampunannya. Bisa toh? Kita nyumbang apa dengan warga ini? Nyumbang kebencian. Untuk apa gelarmu? Gelar berderet, pangkat kayak tiker, tapi yang kamu sumbangkan hanya kebencian di masyarakat. Dan saya perlu cerita saja sedikit. Kemarin dari RAI itu akan membuat peraturan, diajukan ke pemerintah supaya setiap orang yang menyanyikan lagu seseorang itu kena royalti. Saya temui Roma Irama, khusus Raden Haji Roma Irama, saya tidak mau. Mohon jaga. Dan Kurnia telepon saya, Yai besok Senin saya mau ketemu dengan Syekh Roma, dia bagiannya Syekh. Karena alim beliau itu, alim. Gimana nggak alim? Cucunya Pangeran Jayakarta, buyutnya Sunan Gunung Jati, nggak alim bagaimana sih? Cuma tampilannya bukan ulama. Ada apa Kang Dan? Mau urusan royalti ini nih. Khusus Roma Irama, saya tidak ridho, jangan ganggu keikhlasan beliau. Sekian puluh tahun beliau sudah ikhlas karena digunakan orang lain tanpa minta apa-apa. Kok mau dirusak tengah jalan? Sampai saya tantangin, kalau Kang Haji memang mau selesaikan bangunan di Karawang tentang lembaga pendidikannya, Salib Rahmat siap jadi iklannya. Luar biasa keikhlasannya dan ibadahnya, Bu. Ibu boleh main studionya di Depok. Masya Allah, azan berhenti, langsung beliau imamnya. Jauh dengan saya mah. Orang gak menduga kan.
Ini kemuliaan beliau yang Allah berikan pada beliau. Sampai di Jawa Tengah, saya ngobrol berdua di Lubuk Linggo, di hotel berduaan begini, habis sama-sama ceramah. Beliau kan dulu pegang tasbih ya, yang cuma 30 biji itu, kan? Diminta sama pemilik rumah makan di Jawa Tengah, kasih. Ketika Bang Roma mampir di rumah makannya karena punya restoran besar, kaget, semua ruangan diisi gambar Roma Irama. Ji, ngapain lu pasang foto gua di sini banyak-banyak begini? Ini Haji, ingat ya waktu habis manggung di situ, kan kita ke rumah panitia nih sama saya. Itu kan hujan besar. Kenapa Bang Haji Roma Irama nggak basah ya? Kan Bang Haji pegang tasbih itu. Tasbih itu dikasihkan ketika pemilik warung tadi meninggal dunia. Sebelum meninggal pesan ke anaknya, tolong tasbih ini simpan di tangan saya ketika nanti saya dibungkus. Orang seikhlas tasbih yang dipakai bertahun-tahun silakan. Nah, kita tidak diajari untuk melihat orang sisi negatifnya. Berlombalah dalam memberikan kebaikan pada orang lain. Apa yang beliau lakukan? Masya Allah, berapa orang masuk Islam? Berapa orang yang bisa menafkahi keluarganya karena jasa beliau? Dan kita kembali ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dalam beragama membungkus dengan budaya. Maka orang Minang bilang andai basandi syara, syara basandi kitabullah. Indah basandi syara, syara basandi kitabullah. Saya ingat lagunya itu di MTQ tahun 83. Waktu itu saya mewakili Jawa Barat, masih ingat itu tariannya, kasetnya saya simpan sampai sekarang di rumah. Maka banyak bahasa yang tidak terasa sebenarnya sudah bahasa Quran. Sok lihatlah, orang Sunda apa? Seul beteng, itu bahasa Arab suul butun, gitu. Ya, seul beteng itu sakit perut. Itu suul butun, butun itu perut, jeleknya perut itu, plesetan gitu. Iya. Terus sabilulungan, sabilulungan, dasar gotong royong, itu bahasa Quran. Sabilillah silih turungan. Berjuang di jalan Allah, sama-sama saling bahu-membahu, disimpan. Kenapa kok dijadikan lagu seperti itu? Itu supaya Belanda tidak paham. Sama seperti orang silat, diperkenalkan kepada penjajah itu sedang menari, bukan latihan berantem sebetulnya. Dikiranya tari, makanya pakai gendang. Dan tari juga sebetulnya itu menyimpan rahasia sikap kita, kayak pantomin. Syukur bangsa Indonesia ini punya budaya yang sangat islami tetapi dikemas dengan budaya sehingga orang tidak memahami kecuali yang tenggelam ke dalamnya. Nah, kembali Bapak Ibu, kaum Sabah diberi 2 surga, 2 taman yang subur sekali. Fa'arodu, sayangnya mereka berpaling dari kebenaran. Nikmatnya dimakan, anugerahnya dinikmati, syukurnya tidak dilakukan, sang pemberi diingkari. Terus apa katanya? Fa'arsalna alaihim sailan arim, ku kirimkan banjir yang besar, jebol tuh. Lalu wabadalnahum, kami ganti mereka, taman mereka yang subur, yang buahnya manis-manis, diganti dengan buah yang pahit-pahit. Ketika kita menyaksikan ada banjir bandang yang menghancurkan negeri, ingat itu, pasti Allah tidak salah. Pasti daerah itu anugerahnya luar biasa, tapi negeri itu tidak mensyukurinya, bahkan mengkufurinya, merusak alam. Nah, memang ayat tadi, wahal jazi illal kafur, kami tidak membalas dengan hukuman kecuali yang sudah keterlaluan kufurnya. Kalau cuma baru nembang 2 pohon belum ada apa-apa.
Tidak mungkin terjadi longsor kalau tebangnya cuma 2-3 pohon. Pasti sudah banyak pohon yang digusur di atasnya, longsor ke bawahnya. Tanpa longsor tidak akan tahu bahwa ternyata di belakangnya sudah gundul. Sebab apa? Depannya masih banyak pohonnya. Sudah keterlaluan, kata Al-Quran tadi, fal jazilal kafur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya dan senantiasa menjaga alam ciptaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya izin gak terlalu siang ya, saya gak ikut ngopi lagi, mungkin bungkus saja ya. Udah siapin ya, alhamdulillah. Puasa bentar lagi ya. Mohon pada Allah, ayo kita mohon supaya bulan puasa kita bisa melayani Ramadan sebaik-baiknya ya. Dan tradisi kita sebelum puasa biasanya kita nyadran ya, rowahan. Ya kan? Kalau di Aceh bukan rowahan tapi ke pantai ya. Saya pernah menjelang puasa di Aceh dulu, karena saya ngajar tahfidz di sana waktu itu. Itu ke pantai dia. Jangan dibid'ahkan, timbang gini doang. Tapi orang Aceh punya falsafah pasti. Apa? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Tuh. Syariat bagaikan perahu, tarekat bagai lautan, hakikat mutiara. Jadi ketika orang sampai ke lautan sebetulnya sedang membersihkan kakinya, membersihkan hatinya, supaya masuk bulan suci Ramadan itu kita sudah siap. Nanti kalau di daerah Cilacap, di daerah Adipala, Bunton lain lagi. Kalau tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram, saya 1 Suro, itu baris tuh. Baris ribuan orang Bu, hanya mau ke pantai. Tapi sepanjang jalan gak ada yang ngomong satu kata pun, lempeng aja gitu. Jangan disalahkan dulu, itu budaya. Tanya maknanya apa? Kami semua akan menghadapi hari mahsyar dan seperti ini tuh luar biasa memaknainya. Jadi tiap daerah punya budaya, saya senang saja. Walaupun kadang-kadang seperti apa nggak ngerti, karena tidak ngerti kita hargai. Tapi semua itu dalam rangka mewujudkan apa? Kebaikan-kebaikan kita semuanya. Ya, kita yang di Jawa, yang di Betawi biasanya kalau mau puasa ziarah kubur kan, mendoakan ibu bapak. Begitu kita mendoakan ibu bapak, ziarah kubur ibu bapak, doa dijabah sama Allah. Kenapa? Sebab orang tua sudah mendoakan kita sebelum kita lahir. Kabelnya udah nyantel, tinggal sambungin doang tuh, klik. Doa orang tua sudah gantung, nyambung ke Allah. Kita pingin ke Allah, sambungkan dia aja. Klik, nyambung. Itu wifi-nya sudah siap itu. Budaya itu baik. Nah nanti daerah lain lagi kan, beda-beda lagi. Gak apa-apa namanya budaya, semua itu untuk melengkapi ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. InsyaAllah kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kita semuanya untuk melayani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.